dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat. Senang sekali saya, Desi Mulyaningsih, kembali dapat menjumpai pemirsa dalam program acara Pintu Inspirasi. Program acara yang selalu mengajak kita menggali inspirasi dari narasumber-narasumber yang berhasil menyelami makna kehidupan. Pemirsa PKPU TV, siapa yang tidak kenal mainan boneka? Iya, boneka digemari oleh hampir seluruh kalangan, baik anak-anak maupun dewasa, hanya untuk koleksi pribadi ataupun untuk hadiah bagi orang-orang tersayang. Kenapa kali ini saya membicarakan tentang boneka? Karena kita akan berbincang langsung dengan pengusaha boneka sukses kelahiran Bogor 5 Juni 1659. Dia mengawali karir usaha bonekanya hanya dengan modal Rp500.000. Sempat berkali-kali gagal, namun selalu bangkit, sehingga dipercaya untuk memproduksi belasan ribu boneka maskot SEA Games di tahun 2011. Bagaimana sosok beliau merintis usahanya hingga sekarang mampu beromset hingga miliaran rupiah dan memproduksi boneka ribuan hanya dalam satu hari? Tetap ikuti saya di Pintu Inspirasi. Sebenarnya orang tua saya tidak pernah selingkuh sama orang Jepang. Dan saya juga tidak mirip-mirip orang Jepang. Tapi bahwa orang Jepang kita harus akui dia etos kerjanya tinggi. Dia ada moto yang namanya harakiri. Kalau dia nggak berhasil dalam suatu pekerjaan, dia akan bunuh diri. Baik pemirsa PKPU TV Inspirasi Umat, tentunya pemirsa makin penasaran dengan sosok owner dari Hayashi Toys Mart yang sudah saya ceritakan di awal tadi. Saat ini kita sudah berada di depan kantor produksi dan kantor utama dari Hayashi Toys Mart di Jalan Blue Salviraya nomor 34, Rawalumbu, Bekasi. Pemirsa, siapakah dia sebenarnya owner dari Hayashi Toys Mart ini? Ya, dia adalah Bapak Nana Anang Sujana yang lebih akrab disapa dengan panggilan Bapak Anang. Kita langsung temui saja beliau. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Anang? Ya. Sehat? Alhamdulillah, Bapak. Pemirsa Pintu Inspirasi, saat ini di sebelah saya sudah berdiri Bapak Nana Anang Sujana sebagai owner dari Hayashi Toys Mart. Bagaimana kisah kesuksesan beliau sehingga saat ini Hayashi Toys Mart sudah memiliki banyak sekali mitra, toko cabang di mana-mana dan juga beromset hingga miliaran rupiah, benar Pak Anang ya? Iya. Dan itu hanya diawali dari modal Rp500.000. Pernahkah gagal Pak Anang? Tentu saja pernah. Namun bagaimana beliau bangkit
Kita langsung tanya saja bagaimana tipsnya. Oke. Assalamualaikum Pak Anang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya. Wah, ini pegang boneka nih. Ya, laki-laki nggak cocok ya. Tapi laki-laki juga suka boneka. Kenapa? Disangkanya hanya boneka ini saja. Padahal dia punya handphone baru, kita bikin sarung handphone. Dia punya mobil, kita bikin gantungan kunci mobil. Benar. Dia punya kursi, kita bikin bantal-bantal kursi. Jadi tidak hanya mulu boneka. Oke. Pokoknya bisnis ini selama wanita masih bisa hamil, bisnis boneka adalah pilihan saya. Itu adalah Moto Hayashi Toys Smart. Moto Hayashi Toys Smart. Oke, baik. Pak Anang, ini pemirsa Pintu Inspirasi itu penasaran ya, kenapa sih namanya harus berbau-bau Jepang gitu? Ya. Hayashi, kenapa tuh? Sebenarnya orang tua saya tidak pernah selingkuh sama orang Jepang. Dan saya juga tidak mirip-mirip orang Jepang. Iya. Tapi bahwa orang Jepang kita harus akui dia etos kerjanya tinggi. Dia ada moto yang namanya harakiri. Kalau dia nggak berhasil dalam suatu pekerjaan, dia akan bunuh diri. Nah, saya memakai itu. Jadi semua karyawan saya dan saya sendiri mendisiplinkan. Kalau nggak berhasil, seolah-olah mau mati. Tapi saya orang Islam, nggak mungkin saya bunuh diri. Tapi kerja keras terus, begitu kita nggak berhasil, nggak harus mati, tapi mulai lagi. Jadi etos kerja yang kita ambil. Banyak kan orang kita kan sekali gagal, dua kali gagal langsung nangis dan berhenti. Padahal ada yang 180 kali gagal, McDonald misalnya, ke 181 dia berhasil. Kita belum apa-apa. Maka kenapa kita harus akui bahwa bangsa Jepang etos kerja lebih tinggi daripada kita. Oke. Baik, jadi kalau misalnya kita ambil nama Hayashi itu kita ambil gimana etos kerjanya yang luar biasa. Dan artinya juga, Hayashi itu adalah artinya pohon. Iya. Jadi harapan kita, Hayashi itu akan banyak melindungi pengusaha-pengusaha yang lain. Kita ajak kerjasama. Jadi ada, karena kalau saya kasih nama misalnya pohon hanya pohon, kurang menarik. Nah, di dalam segi pasar, Hayashi itu menarik gitu di dunia bisnis. Jadi kita banyak hal yang kita pikirkan selain motonya bagus, namanya juga untuk dinaungi dan strategi market. Begitu namanya seolah-olah ini perusahaan wah gitu. Iya. Kalau orang Indonesia. Oke, sip. Dan ini katanya bisa berkembang sampai saat ini memiliki berapa cabang, Pak Anang? Saat ini ada 86 cabang, terus ada tersebar di seluruh Indonesia untuk toko dan produksi sekarang ada 13, tapi ditambah produksi yang menginduk ke kita ada 42. Jadi kalau digabung masing-masing produksi 10-15 karyawan saja lebih dari 400 orang. Kalau digabung jadi satu jadi pabrik besar. Untuk kemitraan sendiri bagaimana sih? Masyarakat yang memang punya keinginan tinggi untuk menjadi pengusaha itu bisa jadi mitranya Hayashi Toys Smart? Mudah sekali. Misalnya hanya ingin punya toko, dia dengan membayar 35 juta. Yang penting dia sudah punya tokonya, terus dia juga dapat banner, dapat neon box, dapat web, dan kita bantu pemasarannya di sosial media. Karena ingat, saat ini kalau bisnis tanpa sosial media agak sulit. Terus kedua, kalau dia produksi, dia harus mengeluarkan uang 100 juta asal ada rumahnya, listriknya, mesinnya, karyawan yang kita yang latih. Baik. Berarti kalau untuk kemampuannya kita bisa support dari Hayashi Toys Smart hanya memerlukan tempatnya saja. Benar ya Pak Anang ya. Dan Pak Anang tentunya menarik kalau misalnya kita dengarkan terlebih dahulu testimoni dari salah satu karyawannya Hayashi Toys Smart. Kita saksikan pemirsa. Saya di sini udah bekerja selama 6 tahun. Di sini Pak Jana baik sekali. Di sini dikasih waktu sholat duha. Pokoknya kegiatan keislaman itu diharuskan. Sama karyawan tuh nggak dibedakan sama sekali. Mau yang baru, mau yang lama, sama saja semuanya. Terus kalau sama masalah kerjaan ini kan harus ditarget ya. Harus ditarget tuh sehari itu harus mencapai target. Kalau sama nggak mencapai target, ntar bisa besok lagi dibayar. Kalau sama hari ini nggak mencapai target, terus besok harus kejar, kita harus mencapai target. Tuh. Baik, itu dia testimoni dari salah seorang karyawan Hayashi Toys Smart. Pak Anang, kita lanjut kembali nih. Kalau misalnya kita menjalankan usaha, nggak mungkin dong nggak pernah gagal. Betul. Katanya pernah bangkrut sampai 50 juta rupiah hutangnya. Itu bisa bangkit lagi gimana? Ya. Tahun 95 saya dapat PHK. Terus saya dapat uang PHK 5 juta. Terus saya buka toko di beberapa tempat. Singkat cerita, dalam waktu itu saya 2 tahun bisa buka cabang toko 17. Krisis moneter,
tahun 9899 itu kan semua dihantam oleh bom-bom di mal-mal. Padahal toko-toko kita di mal. Akhirnya toko kita tidak ada yang berkunjung karena takut. Nah, situlah saya kebangkrutan pertama dan saya kehilangan banyak uang. Rumah 3, mobil 3 habis yang sudah saya bangun. Akhir itu saya punya utang 50 juta. Rumah nggak ada, mobil juga nggak ada. Jadi saya sama istri berhijrah lah ke Bekasi. Tadinya di Bekasi juga, tapi di Tambun sana. Terus ke sini tidak bawa uang, hanya 500 rupiah. Dan punya utang 50 juta. Apa yang saya lakukan? Yang pertama saya lakukan, kalau saya ditagih uang sama orang lain, biasanya kita takut. Bahkan gonta-ganti handphone atau mau kabur. Iya, benar. Yang saya lakukan adalah sebaliknya. Saya datangin orang yang uangnya saya pakai. Terus saya bilang, bos, saya lagi bangkrut, saya belum bisa bayar. Gimana caranya? Nah, terus kata dia, oke, ini caranya. Kamu bayar selama 5 tahun, 1.250.000. Dan ini uang 500 buat kamu. Dia ngasih uang ke saya 500 tadi. 500.000 tadi? Sebenarnya untuk makan sehari-hari. Karena saya tapi kelihatan... yang dilakukan oleh Pak Anang adalah? Itu sebagai jimat. Artinya saya bawa. Terus dalam waktu 2 hari, uang itu saya gunakan karena dalam beberapa hari itu ada orang Korea datang ke tempat kita. Suruh ambil barang yang pabriknya bangkrut, karena saat itu banyak pabrik bangkrut. Iya, benar. Tender. Iya. Dan saya datang. Bayangkan tender yang 450 juta, waktu itu dolar masih kecil, masih 2.500. Apa yang saya lakukan dengan tender itu? Saya ikut tender, seolah-olah saya punya uang. Keberanian, padahal saya punya uang cuma 500.000. Orang lain dari partai, ada beberapa partai, harga pel buah, harga jenis yang boneka gini, bahan ini, itu harganya waktu itu 8.000. Oh, baik. Berarti tender untuk pembelian bahan baku boneka, seperti itu ya? Orang lain nawarnya 4-5.000. Benar. Tapi saya tidak tawar. Oke, saya ambil. Nah, dari tidak tawar itu saya menang tender dong. Iya. Nah, akhirnya menang tender dan besok harus ngangkat senilai 450 juta. 450 juta. Padahal duit saya 500.000. Apa yang saya lakukan? Iya. Ya, tahan dulu Pak Anang, tahan dulu. Kita akan cari tahu lebih lanjut bagaimana 450 juta diambil hanya dengan 500.000 setelah yang menginspirasi berikut ini. Tender tersebut ke pabrik tersebut, saya nunggu waktu sore. Harapannya supaya ngambilnya sedikit, jadi besok lagi diulang. Terus begitu ditelepon sama orang Korea, bos, kenapa nggak diambil sekarang? Bos, saya lagi ngantri di bank, ngambil uang segini mendadak nggak bisa. Akhirnya dia percaya. Tapi ngebohong ini jangan diikuti ya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Pemirsa Pintu Inspirasi, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik kita dengan Bapak Nana Anang Sujana. Oke, Pak Anang, menarik sekali ya. 500.000 menjadi modal ulang untuk membayar hutang 50 juta, kemudian untuk mengambil tender senilai 450.000, tapi sekarang 450 juta ya, benar. Dan katanya dengan tender itu Bapak bisa untung 250 juta hanya dalam 2 minggu. Ya. Ini bisnis macam apa nih yang dijalankan sebenarnya? Sebenarnya bisnis macam-macam. Jadi apa yang saya lakukan, kalau kita takut saat itu dengan tidak punya uang ngambil tender, mungkin tidak akan terjadi. Tapi karena saat itu makanya saya menemukan berbisnis dengan iman, itu yang saya temukan. Jadi tugas saya adalah memaksimalkan usaha. Jadi apa yang saya lakukan itu, setelah saya menang tender besoknya, tapi saya nggak punya uang, saya ngeguntingin sampel-sampel boneka, terus saya datangin ke orang yang sama tadi, yang minjemin uang. Gitu. Saya bilang, ini bos, saya punya bahan ini harganya murah. Padahal tadi saya nawar 8.000, pasaran itu 20.000. 15.000 ente mau nggak? Jadi sebenarnya saya untung itu hampir 100%. Kata dia, mau, karena barangnya bagus. Kalau ente mau, saya kan nggak punya uang, DP dulu. Akhirnya dia ngasih DP lah 150 juta. Cukup satu orang nggak? Saya cari lagi satu orang. Dan akhirnya
dapatlah kira-kira itu dari mereka berdua itu sekitar 200 sampai 250 juta. Masih kurang 200 juta. Benar. Sampai jam 2 malam saya belum bisa tidur, apa yang saya harus lakukan gitu, itu juga masih kurang. Akhirnya saya ke tender tersebut, ke pabrik tersebut, saya nunggu waktu sore, harapannya supaya ngambilnya sedikit, jadi besok lagi diulang. Terus begitu ditelepon sama orang Korea, bos kenapa nggak diambil sekarang? Bos saya lagi ngantri di bank, ngambil uang segini mendadak nggak bisa. Akhirnya dia percaya. Tapi ngebohong ini jangan diikuti ya. Singkat cerita, dalam waktu seminggu saya keangkat semua 450 juta. Dalam seminggu berikutnya saya menjual dari itu, sudah ketutup semua 450, ditambah keuntungan 250 juta. Itu yang terjadi. Itu yang disebut dengan berbisnis dengan iman. Betul, karena itu tadi, seandainya kita tidak percaya bahwa Allah itu pasti membantu kita, mungkin itu nggak akan terjadi. Karena kalau saya gagal, saya bisa penjara, penipuan. Iya benar. Tapi saya pun, saya nggak berpeduli. Toh saat itu saya nggak punya apa dan punya utang, sama aja saya kira. Jadi itu modalnya nekat. Dan di artikel itu Pak Anang ini selalu bilang gagal jangan takut. Betul. Gitu. Dan gagal itu penting. Ya. Kenapa gagal itu penting? Setiap orang mau mulai usaha pertama pasti gagal dulu, nggak mungkin langsung berhasil. Itu bagusnya bisnis itu tidak bisa diajarkan. Bayangkan kalau bisnis bisa diajarkan, dosen-dosen tuh udah kaya raya, karena dia punya teorinya banyak. Jadi ternyata bisnis itu harus dilakukan. Ya, karena kalau Mbak saya ajarkan bisnis boneka, terus Mbak udah hebat S3, begitu Mbak jual boneka gagal dulu, dikerjain orang, dibohongi, nggak tahu harga, nggak tahu, itu biasa. Dan ternyata ini juga yang menurut saya juga kesalahan juga, orang menganggap bahwa belajarlah pengalaman dari orang lain. Nggak bisa juga. Harus kita yang menjalani sendiri. Ya, pertama gini, seandainya kita naik jalan pertama, terus kelihatan ada lubang, terus kata orang kedua, udah jalan berikutnya situ ada lubang. Apakah jalan berikutnya nanti ada lubang kedua? Belum tentu. Lubang mungkin nggak ada, tapi bisa aja pohon tumbang. Ya tetap gagal kan? Atau katanya jangan situ ada lubang, ada pohon tumbang. Di jalan ketiga bisa aja jembatan yang ada. Oke, baik. Nah, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah jangan takut gagal. Meskipun gagal bukan tujuan kita. Nggak enak gagal itu, Mbak. Iya, benar. Bukan tujuan. Tapi bahwa kita gagal itu satu keniscayaan, itu harus kita hadapi. Oke, baik, harus dihadapi. Dan pastinya Pak Anang mendapatkan dukungan yang luar biasa dari keluarga. Betul. Kita akan saksikan terlebih dahulu testimoni dari keluarga Pak Anang. Ya, alhamdulillah sekali sih saya sangat bersyukur ya bisa mendampingin Pak Anang ya, alhamdulillah. Memang beliau sosoknya di keluarga itu memang keras dia, keras. Memang saya selama ini kan kemana-mana pasti selalu sama saya tinggal di pabrik, jadi memang sudah terlihat dari pagi sampai sore selalu di sini. Jadi di pabrik pun misalkan ini beda dengan sifat di rumah. Kalau di pabrik ya profesional dia kerja, dia nggak memandang saya istri, pokoknya sama-sama kan gitu. Saya tugasnya apa di sini beliau bertugas sebagai apa itu sangat jelas sekali kan gitu. Memang sosok di keluarga dia sangat keras, tegas ke anak-anak kalau misalkan aturan ini harus begini ya begitu. Cuman memang alhamdulillah sih anak-anak tahu betul sifat ayahnya begitu keras tapi hatinya lembut sebenarnya gitu. Pemirsa Pintu Inspirasi, kembali lagi dengan saya dan Bapak Anang. Pak Anang, gak mungkin dong ya seorang laki-laki, katanya sih kata orang, di laki-laki yang tangguh itu pasti ada wanita yang tangguh juga. Betul. Di belakangnya atau mungkin di sampingnya. Dan ini bagaimana peran keluarga ataupun istri selama merintis karir Bapak ini? Justru kebalikan. Kalau menurut saya mereka yang hebat, bukan saya. Ya saya aja yang terkenal, malah yang hebat di belakang mereka. Karena bagi saya justru istri saya yang paling kuat mental sama itunya. Kebetulan aja saya yang disorot terus. Nah itu hebatnya wanita. Dia bangga suaminya yang maju, sementara dia sebenarnya di belakangnya. Nah jadi kalau menurut saya istri saya itu ada 2 ratu saya yang mendampingi saya, itu dua-duanya hebat. Dan dua-duanya itu yang mendukung. Bayangkan kalau saya kadang-kadang lelah juga menghadapi situasi, kadang dia yang beri support. Tapi kalau saya di setiap pembicaraan ini, saya justru mempersembahkan ini istri. Karena bukan saya tidak bisa apa-apa. Luar biasa. Dan pastinya kami mendapatkan sedikit bocoran sih. Katanya sebelum bisa sukses seperti ini pun, Pak Anang merupakan anak yang sangat berbakti kepada ibu terutama. Dan ketika dulu katanya sempat dititipkan gitu ya, istilahnya dititipkan Pak Anang ketika usia sekolah kepada
kakak-kakaknya itu agar tetap bisa lanjut sekolah. Terus Pak Anang itu terbiasa untuk menahan rasa sakit dan rindu ketemu karena memang kurangnya biaya untuk bisa bertemu dengan orang tua. Ini bagaimana Pak Anang? Ya dulu umur 7 tahun saya tinggal bapak, kemudian membesarkan laki-laki semua, ada 4, kemudian ibu sendirian, dan dia tidak punya apa-apa. Saya dititipkan di kakak saya yang pertama di Bogor itu, dia pun orang susah. Di pesantren yang menurut saya hanya berbekal dari bertani yang ala kadarnya. Saya dibesarkan di sana, saya belajar mengaji juga di sana. Bahkan saya kalau ngambil air itu sampai dalam, karena dia di bukit, ada di bukit, jadi sampai dalam itu hampir tiap hari mungkin saya kalau ngambil air itu selalu luka tangan maupun kaki. Kenapa? Karena berjuang ngambil air. Kadang musim hujan, karena saya sering sekali ketimpa ember gitu. Menahan sakit, saking seringnya tidak bisa menahan sakit lagi, maka sakit itu saya biarkan, sehingga itu menjadi kekuatan. Pada akhirnya sekarang dalam bisnis, bagi saya itu tidak seberapa. Waktu kecil saya ketimpa air, ketimpa ember, dan saya tidak bisa ngadu. Umur 7 tahun saya bisa ngadu ke siapa? Kalau saya kangen sama orang tua, dan orang tua saya itu selalu berbohong juga karena dia nggak punya uang. Besok mau datang, besok tapi nggak pernah datang. Jadi seperti itulah masa-masa kecil kesusahan, bahkan hanya untuk membeli bakwan saja. Itu orang lain lihat di sekolah, karena sekolah saya jauh sekali, 2-3 kilo saya harus jalan kaki dan tanpa alas kaki. Untuk ke SD itu nyebrang jembatan. Kadang-kadang kalau jembatannya lagi kalinya gede, kita nggak bisa sekolah. Itu mungkin seminggu bisa 2-3 kali hanya kita memberi bakwan, dan harganya 1 perak. Itu jajan mungkin seminggu 2 kali. Bahkan kita kalaupun makan, karena itu kadang-kadang hanya ketemu nasi sekali, itu sorenya itu daun-daunan, terus apa, itu luar biasa. Tapi menurut saya semua pengalaman susah, sakit itulah yang membesarkan kita di bisnis menjadi tidak cengeng, bahwa gagal itu biasa. Bahkan kalau saya itu juga anugerah. Maka saya punya prinsip, kesusahan-kesusahan itu sesungguhnya adalah rahmat yang kita belum tahu keuntungannya apa. Sekarang saya baru tahu, oh inilah maksudnya. Jadi ketika dihina orang gitu, kita lebih kuat lagi. Paham. Itu dia pemirsa, bisnis itu tidak bisa dijalankan oleh orang yang cengeng. Betul. Dan kesulitan itu jadikan menjadi rahmat yang membuat kita semakin kuat. Betul. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Bapak Anang Sujana setelah yang menginspirasi berikut ini. Jadi prinsipnya memulai usaha itu jangan terlalu banyak pertimbangan. Kalau udah tahu sekarang, lakukan sekarang. Caranya gimana? Ada modal, tanpa modal jalan. Tanpa modal, ya cari teman yang sudah jalan. Jualkan produk dia, ambil keuntungannya. Madrasah abdi gentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Pemirsa Pintu Inspirasi, kita kembali lagi bersama Bapak Anang Sujana. Pak Nana, kita sekarang lagi ada di ruangan apa nih namanya? Ini ruangan sewing, dan ini adalah finishing dan stamping. Artinya menjahit, kemudian ngisi kapas dan quality control. Pemotongannya ada di lantai 2. Berarti memang banyak tahapan juga ya yang harus ada dilalui 6 tahapan, betul. 6 tahapan, baik ya. Dan itu makanya kualitasnya terjamin sampai terdaftar di SNI. Betul. Benar ya. Jadi untuk para ibu yang punya anak-anak kecil mau beli produk Hayashi Toy Smart, nggak usah khawatir, udah ada SNI-nya ya. Pak Anang, kita ingin tahu sedikit nih,
kalau misalnya orang yang punya uang ikut sistem kemitraannya Hayashi Toy Smart itu gampang, mudah ya. Ini bagaimana kalau misalnya mereka yang modalnya pas-pasan seperti itu? Kita ada dua kan secara umum. Misalkan orang luar yang ingin belanja, kita batasi di angka 2,5 juta satu koli, itu juga boleh dengan harga grosir. Kenapa? Kalau dia belanja sedikit, itu kalah dengan ongkirnya lebih mahal kalau luar daerah. Itu 2,5 itu udah paling minim dan paling maksimal ongkos kirimnya. Atau dia mau beli satuan, ya datang monggo. Jadi kita membuka diri, tidak melulu untuk orang yang punya uang, tapi orang baru belajar saja bisa. Atau bahkan dia tanpa modal. Apa yang dilakukan yang tanpa modal? Dia lihat web saya, foto-foto webnya, kemudian dia jual, begitu ada pesanan dia datang. Itu tanpa modal bisa. Jadi prinsipnya memulai usaha itu jangan terlalu banyak pertimbangan. Kalau udah tahu sekarang, lakukan sekarang. Caranya gimana? Ada modal, tanpa modal jalan. Baik, jadi tidak memasukkan ke perusahaan-perusahaan atau misalnya swalayan-swalayan yang sudah punya nama ya? Tidak ya? Kalau itu bagi saya itu orang yang baru belajar. Contohnya gini, ini perusahaan besar, nggak mau saya sebutkan namanya. Terus kita naruh di situ barang, semua orang naruh. Terus dibayar 3 bulan, berarti si perusahaan besar itu tanpa modal. Tanpa orang kecil kayak kita disuruh modalin orang yang besar, itu bodoh sekali. Mbak ngirim, saya ngirim, udah laku uangnya diambil, bayarnya 3 bulan. Mestinya kebalik, orang besar modalin. Saya pernah ngomong ke salah satu perusahaan, jangan saya modalin ente bayar saya dulu baru saya kirim. Sampai sekarang Hayashi tidak pernah masuk ke situ, karena bagi saya bisnis itu tidak seperti itu. Jadi pemasaran itu kita harus buka pasarnya ya? Ya, jangan bergantung sama orang besar. Baik, iya pemirsa, Hayashi Toy Smart ini merupakan salah satu CV atau perusahaan yang memang senang sekali berbagi juga kepada mereka yang kurang mampu. Salah satunya kerjasama dengan Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU. Kita boleh ya Pak ya, saksikan terlebih dahulu testimoni dari karyawan PKPU. Ya, Pak Anang adalah donatur tetap PKPU. Beliau bergabung dengan PKPU itu dari tahun 2013. Alhamdulillah, program-program yang sudah dijalankan, yang pertama adalah 1000 jamban, program 1000 jamban. Kemudian program yang sekarang berjalan adalah BStar. Kemudian ada program juga untuk kemanusiaannya adalah program banjir ya. Banjir untuk Jabodetabek. Alhamdulillah beliau juga berkontribusi untuk itu. Sosok Pak Anang di mata saya adalah, beliau adalah salah satu donatur yang luar biasa. Beliau bisa menghilangkan keraguan-keraguan tentang rezeki dari Allah. Bahwasannya beliau bisa mendermakan terlebih dahulu tanpa menghiraukan, tanpa berhitung-hitung untung dan ruginya, seperti itu. Selama 1 tahun ini ada kisaran 130 juta yang sudah didonasikan kepada PKPU, seperti itu. Baik, pemirsa, itu dia testimoni dari salah seorang karyawan PKPU tentang Bapak Nanang Sujana. Baik, Pak Anang, kayaknya ini bisnisnya bertumbuh karena Pak Anang juga yakin akan janji Allah terhadap orang-orang yang rajin bayar zakat, yang rajin bersedekah juga. Itu boleh dibagi ilmunya nih. Saya pernah bertanya sama beberapa ustadz, kalau saya zakat dibayar duluan, boleh nggak? Apa haram nggak? Ternyata kata dia, zakat itu kan ada 2, yang wajib dan sunnah. Yang wajib adalah kalau memenuhi target harus bayar, lebihnya dari sunnah. Kalau gitu berarti nggak ada masalah. Nah, apa yang saya lakukan adalah, seandainya saya ingin omset sebulan ini adalah 100 juta, dengan keuntungannya 10 juta, 10%, berarti zakat yang harus kita bayar berapa dari 10 juta? 2,5%-nya berarti 250.000. Benar. Itu saya bayar dulu. Duluan ya? Duluan bayar, terus saya tagih janji Allah. Awal bulan harus segitu. Karena itu. Saya nggak tahu, karena kita dengan Allah kayaknya boleh ngobrol seperti itu. Saya memang cara berdoanya itu tidak melulu di depan masjid, depan itu, kapan saja. Jadi seperti tadi, saya ingin omset 1 miliar dengan keuntungan 100 juta, berarti 2,5 juta adalah 2,5 juta. Kita bayarkan dulu. Bahkan bayarkan terus setiap hari. Supaya apa? Tidak sebulan lagi, setiap hari gitu. Baik, yang kita ambil di sini adalah jangan sampai kita merasa rugi dan takut harta kita berkurang ketika kita menunaikan perintah Allah gitu ya, untuk berzakat dan bersedekah, karena memang ada harta mereka yang butuhkan ya Pak ya. Betul. Di harta kita seperti itu. Dan sebenarnya masih ada cita-cita yang ingin Bapak raih gitu. Ya, dari dulu saya ingin membangun rumah sakit gratis, dan sampai sekarang belum bisa. Akhirnya saya kerjasama dengan beberapa, termasuk dengan PKPU. Saya beberapa kali ngomong,
Di Gunung Kidul kita sedang dibangun rumah sakit gratis. Jadi kita bikin klinik dulu gratis bagi ibu-ibu yang lahirannya itu uangnya dari situ dan gratis. Nah kita udah beberapa seperti PKPU beberapa itu lagi sudah jalan dan setahun yang lalu kita bangun. Karena saya kalau menunggu sempurna tidak ada yang sempurna hidup ini. Jadi di dalam mencapai kesempurnaan itulah kita mulai membangun apa yang kita bisa. Dan alhamdulillah itu berjalan. Saya kira itu juga sama aja kok. Akhirnya sih ngebantu juga. Benar-benar. Sejak kapan nih Pak sudah mengenal PKPU sendiri? Kemungkinan 2 tahun ada ya, 2 tahunan dengan PKPU. Boleh Pak, kita minta masukannya untuk PKPU? Niat. Baik. Saat saya tampil di TV, niat saya apa? Kalau niatnya untuk promosi, untuk membagikan itu, berarti saya nggak ada dakwahnya. Bahwa niatnya kita bicara, ada teman-teman ngikutin, terus ngikutin yang bagus-bagus, itu bagus. Terus niat saat kita mau sedekah apa? Terus niat saya ketika beli mobil, ngebangun pabrik, niatnya apa? Apakah ingin dipuji orang lain? Kalau dipuji orang lain berarti niat kita udah nggak benar. Jadi yang datang bukan itu. Nah dengan PKPU, saya kritiknya nggak ada. Tapi saya berterima kasih dengan PKPU. Kenapa? Karena telah membantu saya bisa menyalurkan meskipun masih sedikit. Karena bagi saya PKPU bukan meminta-minta, dia memberikan peluang buat saya. Jadi saya bersyukur bahwa di dunia ini berarti kiamat masih jauh. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang semacam PKPU. Ya? Baik. Dan terakhir boleh kita nih Pak sebelum ditutup, mohon dong masukannya untuk para pemuda Indonesia atau siapapun dimanapun itu agar memiliki semangat juang yang tinggi baik dalam usaha ataupun dalam kehidupan. Ya, saya pesan juga nggak bisa kayak orang tua kalau pesan. Jadi begini saja, tugas kita adalah memaksimalkan usaha yang memberi rezeki, yang mensukseskan kita adalah Allah SWT. Tapi tidak mungkin orang yang bekerja keras dengan orang pemalas hasilnya sama. Baik. Jadi tidak ada pilihan lain selain kita bekerja keras, karena kekayaan itu hanya ada 3. Satu, orang tua kaya, kita juga kaya, punya istri atau suami kaya, jadi kaya. Yang ketiga, kalau orang tua miskin, istri juga miskin, kita juga anak miskin, satu, bekerja keras. Jadi nggak ada pilihan lain, bekerja keras. Baik, terima kasih Pak Anang Sujana. Ya, sama-sama. Luar biasa inspirasinya, pemirsa Pintu Inspirasi. Dan ini hanya ada sedikit kenang-kenangan Pak dari PKPU, boleh diterima ya Pak ya? Iya harus diterima, bagus banget. Terima kasih banyak, Bapak silahkan. Ya, terima kasih. Mau rumah di surga, booking dari sekarang. Iya, baik. Juara 1. Saya juga dong ikutan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Pak Anang Sujana. Terima kasih juga atas semua ilmunya. Doakan agar kami bisa mengikuti jejak Bapak. Amin ya Rabbal alamin. Pemirsa Pintu Inspirasi, itu dia perbincangan kita dengan Bapak Anang Sujana. Gagal pasti akan gagal, tapi bangkit itu keniscayaan. Selalu bekerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus banget Pak Ucu. Nah inilah, yang ini buat hadiah Mbak nih. Ya baik banget, alhamdulillah. Lebih bonekanya daripada orangnya. Pemirsa, dapet teddy bear, gede banget kan? Terima kasih Pak Anang. Ya. Pak Anang, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Pamitan dulu sama teddy bear-nya juga. Iya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.